wa thawabihi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Luhur atas segala curahan nikmat rahmat yang alhamdulillah pada malam ini kita terus diberikan berbagai macam kenikmatan yang tiada terhingga, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat yang paling besar ialah nikmat iman wal Islam. Sholawat salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada pembawa alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah yang hadir khususan para habaib bin Yusuf bin Mansur Syahab, juga Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf, guru-guru kita yang lain, pengasuh pesantren Nurul Iman, ada Cang Ahmad, ada Kang Yasin, pengasuh pesantren Al-Qurban di Jambi, Kang Abdul Rasid, Ustaz Mukhlas, ada bukan juga pengasuh pesantren Yatim Piatu Amal Muttaqin, pengasuh pesantren Miftahul Huda Darul Malam, Bapak Lurah, Bapak Nurul Khatam, juga semuanya yang hadir. Saat ini guru-guru kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau bertambah-tambah keberkahan ilmunya, bertambah-tambah keberkahan milik rezekinya, bertambah-tambah manfaat ilmunya, bertambah-tambah keberkahan anak turunannya. Amin Allahumma. Lanjut pelajaran hadis nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, setiap persendian daripada manusia dituntut untuk disedekahi. Kapan? Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu, setiap hari ketika terbit matahari. Tadilu baina itsnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih sedekah. Wa tu'inur rajul bi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Menolong seorang lelaki untuk naik ke atas kendaraannya, atau membawakan barang-barang ke atas kendaraannya, atau membantu mengangkat barang-barang si laki tersebut, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat yang elok sedekah. Wa
bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Setiap langkah engkau berjalan menuju salat itu pun sedekah. Wa tumitul adza 'anil thariq sedekah. Menyingkirkan kotor, mereget hal-hal yang buruk, beling, pakuk dan lain sebagainya dari jalan itu pun sedekah. Ini hadis nomor 26. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, setiap persendian. Ada berapa persendian kita? 360. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia itu dituntut kudu disedekahi. Jadi kalau punya persendian 360, kita dituntut nih setiap orang setiap harinya kudu sedekah 360 kali. Kira-kira sanggup nggak tuh? Enggak. Kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Sedekahnya setiap terbit matahari. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu baina itsnaini, mendamaikan dua orang yang berselisih, itu sedekah. Bahkan itu termasuk sedekah yang paling baik. Islah bainan nas, itu sedekah yang paling mendamaikan dua orang yang berselisih. Dulu Prabowo sama Pak Jokowi, kalau beliau udah nyambung, cuman di bawahnya belum. Nah, disabdakan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man aslaha bainan nas aslahallahu amrah. Siapa orang yang mendamaikan di antara manusia, maka Allah akan mendamaikan dalam urusannya, memudahkan dan lain sebagainya. Orang yang mendamaikan urusan orang lain, urusan dia akan dimudahkan oleh Allah, dunia wa ukhra, dunia akhirat. Dulu di zaman Bani Israel ada pasangan suami istri, suaminya soleh, istrinya solehah. Ini pasangan suami istri ini kerjaannya memintal kapas. Kalau memintal kapas jadi dibawa ke pasar, dijual 1 dirham, setengah dirham untuk makan, setengah dirham beli modal. Besoknya memintal kapas, dijual ke pasar 1 dirham, setengah dirham untuk apa tadi? Makan. Setengah dirham lagi, ya begitu aja. Ya. Jadi dia nggak ngojek usahanya, nggak ke pabrik, memintal kapas. Setiap hari dijual ke pasar, dapat 1 dirham, separuh dirham buat makan, separuhnya lagi buat modal lagi. Para ayauman rajulaini yaqtatilan. Satu waktu ketika si lelaki ini menjual kapas ke pasar, berapa dirham? 1 dirham. Menemukan 2 orang yang lagi berkelahi, datang. Kata si lelaki soleh ini kalian berdua lagi apa? Ini jawabnya aku, ini temanku ini dia punya utang sama aku 1
dirham. Ngakunya udah bayar padahal belum. Oh gitu. Udah, jangan berantem. Ini 1 dirham buat ente aja. Ini kamu pulang. Beres ya? Beres. Ngerti tak? Ngerti? Jadi yang berantem agak jadi. Udah beres urusan. Pulanglah si laki ini ke rumah. Lalu ditanya oleh bini, mana itu duit yang 1 dirham jual kapas? Kenapa kagak beli kapas buat diracik lagi di pintal? Maka si laki ini menceritakan dongengnya. Anu. Blak. Karena istri solehah, ngambek enggak? Coba kalau bini kita blow on, sedoklah semuanya. Nah ini karena istri solehah, apa yang dia lakukan? Pada atlahu bil berkah. Ya mas, tak doain biar kau berkah. Wa ahdat alaih, bahkan angkat jempol kaki sekalian tuh. Wa jama'at al-qutnal ladzi tatoyan. Lalu si perempuan solehan ini mengumpulkan kapas-kapas yang berserakan, kapas busuk, lalu dirakit, dipintal, kemudian dibawa ke pasar oleh suaminya. Mau diapain? Dijual lagi. Karena kapasnya kapas bekas, kapas buruk, kagak ada satupun yang mau membeli. Bingung dia. Para ja'ah hazinan, dia pulang dari pasar dalam keadaan sedih. Lagi pulang ketemu tukang ikan. Tukang apa? Ikan. Endah usam kartun nih tukang ikan, ada satu lagi cuma udah pulang busuk. Kata tukang ikan, dari mana ente? Aku jual ini kapas kagak laku karena jelek. Kapas berserakan dipintal dijual kagak laku. Sudah, kamu kan kapasnya jelek, aku ikannya busuk, tuker aja. Alhamdulillah. Akhirnya pulanglah ini siapa tadi? Si lelaki membawa ikan yang sudah busuk. Pulang ke rumah, ketika disobek, kalau disobek apa? Dibelah, ternyata di dalamnya ada look inten mutiara. Masya Allah. Apa? Ada inten mutiara. Ceritanya panjang, disebutin ya. Tahu-tahu jam 10 aja gitu ya. Baca dongeng masalahnya deh. Ini lama aja. Ini masih panjang nih dongeng juga. Cepetin dah. Tengah 10 ya? Ya cepet banget. Jam 10. Ngaco. Singkat 10. Udah. Lalu dibelahlah itu ikan, ternyata di dalamnya ada permata. Dibawa ke tukang permata, kagak sanggup bayar. Wah ini permata mahal sekali, aku gak punya duit. Dibawa tukang permata ini, sama, coba kamu ke si Ahok aja sana, banyak duitnya. Dijual ini permata, laku 120.000 dirham. Biro, tadi modalnya berapa? 1 dirham. Enggak, modalnya kapas busuk. Nah, 120.000. Kalau dikonversi uang Indonesia, kira-kira 720 juta. Biro, 720 juta. Padahal biha ila imro'atihi. Maka datanglah ini laki-laki pulang ke rumah bawa duit 720 juta ukuran Indonesia. Begitu pulang ke rumah ada peminta-minta, mungkin sudah ngintil dari
diskusi dengan istrinya, mah kita punya duit gede, kasih berapa itu orang yang kita minta? Karena soleha bagi dua. Masya Allah, soleha. Coba bini kita. Oh, kata bini itu orang India ya, begitu. Tahu saja kita punya duit. Kata bininya apa? Bagi dua. 720 juta bagi dua berapa? 360 ya? 360 juta. Diberikanlah pada fa'alahu nisfahu, maka diberikanlah separuh 360 juta kepada peminta-minta tadi. Ternyata si peminta-minta begitu pergi balik lagi. Apa mas kurang? Atau gede? Lumayan itu, berbeda dapat second itu. Ngomong nih si peminta-minta wakolat lastu sa'ilan. Aku ini sebenarnya bukan peminta-minta. Wa innama ana malakun min malaikatis sama'is sabi'ah. Sesungguhnya aku malaikat yang diutus Allah dari langit ketujuh. Sengaja Allah mengutus aku untuk menguji kamu berdua. Ternyata syakartu mani fi syiddatin warraha. Engkau itu bersyukur di masa sulit, bersyukur di masa subur. Masya Allah, di masa sulit dapat duit 1 dirham, rela semua disedekahkan. Demi apa? Orang yang berkelahi berhenti. Di masa duit banyak, rela sedekahnya berapa? Separuh daripada harta. Ini sengaja aku datang ke sini, pegang lagi dah urusan tuh. Semoga engkau dibalas oleh Allah. Walakum ajjajahu al-jannah. Bagi kamu berdua pada saat nanti insya Allah surga. Alhamdulillah. Ini barokah daripada mendamaikan dua orang yang berselisih. Jadi man aslaha bainan nas aslah Allahu amrah. Siapa orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih, urusannya akan timur mudah oleh Allah, dikasih maslahat, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Wal kalimatut thayyibah wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau menolong seorang lelaki untuk naik ke atas kendaraannya, lalu engkau memanggul barang-barang terhadap kendaraannya, ataupun kau mengangkat mengangkat barang ke atas kendaraannya, itu pun merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibah, kalimat yang elok itu sedekah. Kalimat yang elok mana di sini? Kayak Pak Asbahta, Wahyu, itu sedekah. Tahu Wahyu apa? Bahkan benar, sedekah. Wadi pilot, nah itu bukan sedekah, kita duit. Ada orang bersih, najis, kata kita apa? Ya Allah, sedekah. Apa-apa yang membuat hati orang daripada ucapan kita itu termasuk kategori sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Tiap langkah yang kau langkahkan, satu riwayat tahtuha ila sholati, menuju sholat, itu pun merupakan sedekah. Maka dianjurkan kalau ngaji pergi ke masjid jangan pakai motor. Ini kita mau ngaji nih, bagusnya jangan pakai motor, jalan kaki dari rumah. Insya Allah sampai di sini tinggal makan bakso doang. Bakso apa sih? Bakso Bogor ya. Oh, ciri khas di sini. Memang tiap masjid punya ciri khas, Pak. Di sini pasti, saya udah usul pasti Bogor lagi. Ada yang somai Bandung mulu ada. Waktu mitul ada, menyingkirkan gangguan-gangguan daripada jalan, itu pun sedekah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang yang mondar mandir di surga. Oh, kayak mulu pekerjaannya di surga, agak capek-capek. Teliti punya teliti, ternyata apa? Pernah ada ranting menjulur ke jalan. Wah, ini ngalingi ojol nih, Gojek, Grab. Wah, saya tebas dah. Gara-gara menebas pohon ranting yang menghalangi jalan, dia dapat pahala dari Allah. Apa tadi? OTW di surga. Jalan-jalan. Bukan hanya ranting sebenarnya, apa aja? Beling, kaca, paku, mur. Rata-rata itu kalau mobil-mobil ada mur, betul nggak? Mur-mur gede. Jadi kempes kenapa? Jadi mur. Mau? Jangan julid kalau ngaji kemana-mana bawa tas, betul ya Pak? Ada paku, pungut, ada mur, pungut, botol aqua, pungut. Kan lumayan, pahala dapat, duit dapat. Botol aqua 1 kilo berapa? 4.000 berapa itu? Lumayan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap persediaan 350, satu-satunya dianjurkan untuk disedekahi. Berarti 360 kali. Sahabat bertanya, siapa yang kuat ya Rasul? Rasulullah memberikan solusi. Salat duha 2 rakaat. Wa yuti'u anzalika rok'atani yar'akuhuma minat duha. Engkau sholat sunnah duha 2 rakaat, ini 360 persediaan, wis aman bayar. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat cukup. Duha aja. Disabdakan dalam hadis yang lain, idza shallaita duha rak'atain lam tuktab minal ghafilin. Bila mana engkau sholat duha 2 rakaat, maka engkau tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai. Hari tadi paginya kita duha, dianggap orang yang eling sama Allah. Agak duha, agak eling berarti. Bahkan duha ini ciri orang yang soleh. Nyari manto, tanya, suka duha. Tapi Pak, jarang absen, jarang soleh. Apalagi di ini ada bacaan soleh. Ada soleh. Kalau duhanya emang rajin, ciri wong soleh ini duha. Al munafiqu la yusalli sholata duha. Orang munafik kagak sanggup duha. Kalau kita duha kagak sanggup, hati-hati itu. Munafik itu Pak. Orang munafik kagak sanggup. Apa ini? Ciri munafik yang biasa kan 3 nih. Bila mana ngomong, janji, dikasih amanat khianat, berjanji sulaya, mau ingkar. Itu mah udah nyawa semua. Ini ciri-ciri yang kita tahu sendiri. Kata Nabi apa? Orang munafik itu tidak sanggup minum jam-jam banyak, paling setengah gelas. Nanti ada kalau ngomong kalian mana yang munafik, mana yang kagak. Tapi jangan sujud. Lu munafik lo, berapa? Setengah gelas doang. Kata Nabi, orang munafik kagak sanggup minum jam-jam yang banyak. Kata Nabi juga, orang munafik kagak sanggup sholat sunnah duha. Wa in mata min yaumihi dakhalal jannah. Siapa orang yang duha lalu hari itu mati, dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Kapan nih duha? Duha ini ialah 16 menit setelah terbit matahari. Ada 2 kaul. Kaul pertama, duha itu ketika terbit matahari. Tapi kalau dalam Safinah kagak boleh kita. Mungkin macam yang lain seperti itu. Nah kita mah yang pakai kaul kedua. Duha itu 16 menit setelah terbit, kira-kira setengah 7, tergantung terbit matahari. Cuman yang cakep
Iyalah, jadikan di tengah-tengah hari kira-kira jam 9 supaya malam siang kagak ada kosong. Johor ke asar 3 jam, asar ke maghrib kurang lebih 3 jam, maghrib ke isya dekat, isya ke subuh kan jauh, ada tahajud, ada witir, betul. Dari subuh ke Johor jauh, ada tengah-tengahnya apa? Duha. Ngomong aja. Bahkan datang daripada keutamaan duha annaha tajlibur rizqa. Duha itu menarik rezeki, menafikan kefakiran, bahkan sebanding di sisi Allah seperti pahala haji umroh yang dua-duanya diterima. Masya Allah. Duha. Siapa orang yang sholat duha lalu rakaat pertama membaca Fatihah, kemudian ayat kursi 10 kali. Jarang ya, kita makbul aja maka aku pasaran. Siapa orang dalam duha baca Fatihah lalu ayat kursi berapa? 10 kali. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah kulhunya 11. Tadi 10 ayat kursi, lalu kedua kulhu 11. Istaujaba ridwanullah, maka dia wajib mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa amalkan amalan Tuhan. La ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rajuna min syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tuan Guru, para kiai, asatidz, sesepuh, tokoh masyarakat, para ketua DPR dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Singkat saja, ini sekedar silaturahmi. Tadinya ada kemungkinan tidak hadir, tapi saya dapat WA dari Pak Lurah. Beliau ngomong kalau saya nggak hadir siap untuk menggantikan. Tolong kitabnya dikirim. Langsung saya kirim kitab berikut dalamnya. Tolong dibaca jangan lama-lama. Cukup 10 siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tahun ini beliau menjadi kepala desa Cianjur, tahun depan menjadi kiai. Amin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah. Singkat saja. Idza ta'arudul Quran wal hadis, pada hadis muqaddah. Apabila ta'arudnya kontradiktif, berseberangan antara Al-Quran dan Al-Hadis, maka hadis yang didahulukan. Timbul pertanyaan, kenapa? Quran kan dawuh Allah, hadis kan dawuh Rasulullah SAW. Tapi ketika terjadi ta'arud, kenapa harus mendahulukan hadis Rasul? Nah, perlu dijelaskan. Li'annahu la ya'rifu makna Al-Quran illa Rasul. Karena tidak ada orang yang mengetahui makna Al-Quran kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya tidak tahu apa yang disabdakan oleh Rasul dalam hadisnya adalah penjabaran dari isi kandungan
suci Al-Quran. Karena ucapan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Al-Quran itu nur, Nabi nur. Maka ketika Al-Quran turun datang kepada Nabi, Nabi langsung paham. Nah, dengan demikian ketika terjadi ta'aruf antara Al-Quran dan hadis, maka para hadis muqaddam, hadis yang didahulukan alasan karena tidak ada orang yang mengetahui makna kandungan Al-Quran yang sesungguhnya kecuali Rasulullah SAW. Artinya bukan berarti hadis Nabi berseberangan dengan Al-Quran, tetapi hadis Nabi menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian wa ijat ta'arud al-hadis wa qaul ummah muqaddam di annahu la ya'rifu makna hadis illa. Apabila berseberangan antara hadis Nabi dan ucapan ulama mujtahid mutlak, maka yang didahulukan adalah ucapan ulama mujtahid mutlak. Timbul pertanyaan, kenapa hadis kan dari Rasulullah SAW harusnya itu yang lebih didahulukan, tapi ini malah ucapan ulama mujtahid mutlak. Alasannya li annahu la ya'rifu makna hadis illa, karena tidak ada orang yang mengetahui makna hadis Nabi yang sesungguhnya kecuali para ulama mujtahid mutlak. Intinya apa yang diucapkan oleh para ulama itu adalah penjabaran dari kandungan hadis Rasulullah SAW. Satu contoh tentang rukun. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada keterangan arkanul wudu'i sittah. Rukun-rukun wudu jumlah ada. Itu sudah Quran, sudah hadis, dijabarkan oleh ulama dalam kitab-kitab. Di arkanul wudu sittah itu sudah Quran, sudah hadis. Al-awwal an-niyat, yang pertama adalah niat. Niat itu diambil dari hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, ulama mujtahid mutlak berbeda pendapat dalam memaknai kalimat innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i ayat innama sihhatul a'mal, sesungguhnya keabsahan amal itu adalah disertai dengan niat. Tanpa niat maka amal tidak sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Hanafi, innamal a'mal itu innama kamalul a'mal, artinya sesungguhnya sempurnanya amal. Jadi walaupun tanpa niat itu sudah sah, hanya kurang sebut. Dua ulama ini berbeda pendapat dalam memaknai hadis Rasulullah SAW. Tetapi yang jelas Imam Syafi'i menempatkan niat menjadi rukun pertama dalam wudu itu atas dasar hadis yang tadi innamal a'malu binniyat. Jadi ucapan ulama itu adalah penjelasan dari hadis Rasulullah SAW. Sampai di sini mudah-mudahan jemaah paham. Amin. Kemudian yang kedua, rukun wudu membasuh wajah. Itu dari Al-Quran. Imam Syafi'i istinbatnya. Ya. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Pertama wajah. Wa aydiyakum ila al-marafiq, kemudian tangan. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian musah bagian dari kepala. Wa arjulakum ila ka'bayn, baru membasuh kaki. Berarti rukun wudu yang pertama niat, hadis Rasul. Rukun wudu yang kedua membasuh muka, firman Allah. Yang ketiga membasuh tangan, firman Allah. Yang keempat membasuh sebagian dari kepala, firman Allah. Yang kelima membasuh kaki sampai
sampai mata kaki. Firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian tertib mana hadisnya? Tertib mana Qurannya? Nah, ada tertib ya. Harus muka dulu, baru tangan, kemudian kepala, baru kaki. Itu sesuai dengan susunan ayat Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Di dalam hadis Rasul bersabda, ibda'u bima bada Allah. Allah mengawali dengan faghsilu wujuhakum. Nah, makanya ketika sa'i itu sofa dulu apa marwah dulu? Sofa ya. Itu kan diambil dari inna sofa wal marwah min sya'airillah. Nah, inilah dari aturan ini Imam Syafi'i berijtihad bahwa rukun wudu yang 6 adalah tartib. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya itu sudah Quran, sudah hadis. Bahkan Imam Syafi'i berkata, in sohal hadis bahwa madhabi ay madhabi mustanbatatun minal ahadis sahih. Madhabku sumbernya adalah dari hadis-hadis yang sahih. Jika hadis ini sahih, itulah madhabku. Demikian kalau Imam Syafi'i. Jadi alangkah lebih amannya kalau kita mengadakan kajian seperti ini dengan cara membaca kitab-kitab itu sudah Quran, sudah hadis. Orang sekarang kalau itu 30 kalau ulama ribuan saja, habis saja. Lainnya kita siapa? Kita bukan ulama mustahil, mutlak. Yang lebih aman, nah seperti kitab yang dibaca oleh guru kita itu dari kitab-kitab ini. Kitab Safinah itu sudah Quran, sudah hadis. Hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Insyaallah. Jadi sengaja ini saya sampaikan karena dalam pandangan masyarakat umum, mereka ketika berbicara tentang hukum, mana Qurannya, mana hadisnya, tidak percaya dengan kitab Syafi'i, tidak percaya dengan kitab Fathul Bari, tidak percaya dengan kitab Fathul Bari, itu bakal ulama. Bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih paham tentang Quran dan hadis adalah ulama mustahil mutlak. Sampai Imam Syafi'i berkata, in sohal hadis bahwa madhabi ay madhabi mustanbatatun minal ahadisis sahihah. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku, yakni madhabku sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Ketika Imam Syafi'i berkata, itu sudah Quran, sudah hadis, sudah kesimpulan di Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar terakhir, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan buat saya pribadi dan kita semua untuk lebih meyakini dan lebih memuliakan kepada para ulama kita yang memang betul-betul mahir dalam beristihad dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam yang kita imam itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.